Jika Anda belum subscribe, silakan subscribe. Nyalakan tanda loncengnya agar mendapat notifikasi jika kami mengupload video baru. Like, share, dan bagikan. Hai, apa kabar Anda? Kembali bersama ZTV Inspirasi. Kali ini kita akan membahas atau berbagi celah-celah apa saja yang dapat dimainkan oleh karyawan nakal di depot air minum isi ulang. Jika Anda mempunyai karyawan yang baru mulai bekerja, maka pastikan jumlah galon Anda dengan jumlah yang akurat agar karyawan tidak bisa bermain di galon, dan beri arahan bahwa karyawan harus bertanggung jawab dengan jumlah galon yang ada. Jika hilang 1 atau hilang 5 atau hilang 10, maka karyawan harus menggantinya dengan cara potong gaji. Dengan seperti itu, karyawan tidak akan bisa bermain dengan menjual galon atau menukar galon aset depot air minum isi ulang. Berikutnya adalah mengontrol atau mengawasi karyawan. Keluar masuknya karyawan membawa galon harus diamati dan dicek. Baik galon yang berisi air mineral maupun RO ataupun air aqua asli harus kita cek jumlahnya. Kemudian kita cek juga jumlah galon kosong yang kembali, baik dari jumlahnya, kondisi galon pecah atau tidak, dan tertukar atau tidak. Dengan cara seperti itu, karyawan tidak akan bisa bermain. Kemudian store-nya pun harus per pelanggan. Begitu mengantar sampai pulang ke depot, langsung store. Dengan cara seperti itu, karyawan tidak bisa juga mengakal-akali uang setoran pelanggan. Berikutnya adalah celah yang sering dimainkan oleh karyawan nakal adalah bensin. Suka mengatakan bensin habis di jalan atau bensin kosong dan meminta isi. Nah, ini harus kita cermati dengan meminta bukti pengisian jika karyawan mengisi bensin kendaraan untuk pengantaran. Struk harus diminta. Berikutnya celah yang sering dimainkan oleh karyawan nakal adalah dengan membawa air mineral, RO ataupun aqua asli yang seharusnya diantar ke pesanan pelanggan warung, tetapi dialihkan ke rumah tangga. Disinilah karyawan nakal itu mengambil keuntungan selisih harga yang seharusnya harga untuk dijual kembali dihargai ke rumah tangga. Dengan cara ini, karyawan mendapat selisih harga dan keuntungan pribadi. Kemudian celah yang sering dimainkan oleh karyawan nakal adalah mengulur-ulur waktu. Jika Anda membayar karyawan dengan sistem bulanan, maka karyawan mengulur-ulur waktu alias santai-santai sehingga tiba waktunya pulang. Yang seharusnya pengantaran selesai lebih cepat, tetapi diulur-ulur dengan tidak kembali lebih cepat, muter-muter tidak jelas, sehingga antaran terbengkalai dan masuk ke jam lembur. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh karyawan nakal untuk mendapat keuntungan dari jam lembur itu. Berikutnya, ulah karyawan yang menggunakan bensin atau kendaraan untuk keperluan pribadi dengan menggunakan kendaraan operasional depot air minum untuk keperluan pribadi, pergi kemanapun dia mau dan tidak mau mengisi kembali bensin yang ia gunakan. Berikutnya, sering sekali terjadi pada depot air minum isi ulang jika instruksi cek ke pelanggan, cek stok, tetapi karyawan tidak melakukan cek stok, tetapi laporan mengatakan ia sudah cek stok. Nah, waktu yang ia gunakan untuk cek stok itu ia gunakan untuk melakukan usaha lainnya. Dia bisa saja bekerja sama dengan depot lain dalam pengantaran. Jika depot air minum isi ulang kita menggunakan sistem kupon atau bonus ke pelanggan, di sini juga karyawan dapat bermain, yaitu dengan memanfaatkan kupon yang ada dengan menukarkannya untuk keperluan pribadi yang bukan untuk keperluan pelanggan. Pengawasan terhadap karyawan keluar masuknya galon, pengawasan kepada tujuan pengantaran, dan pengawasan setoran serta pengawasan kendaraan operasional, seolah-olah kita kurang percaya terhadap karyawan. Namun ini adalah langkah yang wajib dilakukan pemilik depot air minum isi ulang agar terhindar dari kerugian dan kebangkrutan. Semoga tips ini dapat menginspirasi Anda dan bermanfaat bagi Anda pengusaha galon. Sukses selalu, tetap semangat.
Jika Anda belum subscribe, silakan subscribe. Nyalakan tanda loncengnya agar mendapat notifikasi jika kami mengupload video baru. Like, share, dan bagikan. Terima kasih telah menonton ZTV Inspirasi. ZTV.